Sudah, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam Bu Ida dan Pak Sipa. Mana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik. Baik Bu Ida dan Pak Sipa, di sesi ini kita akan melaksanakan praktek coaching. Nah ini perlu saya sampaikan bahwa praktek coaching ini nanti, percakapan coaching ini nanti direkam Pak G, Bu. Nah, ini saya tanyakan dulu, yang menjadi coach siapa, coachnya siapa? Nanti saya jadi coachnya, Pak. Saya jadi coachnya. Pak Sipa jadi coach. Ya, berarti coaching. Nah, sekarang ini yang perlu saya diskusikan dulu sama Pak Sipa ini, nggih. Nah, siap. ini Pak Sipa, nggih. Nah, karena Pak Sipa ini sebagai coach, maka ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan, Pak. Ini mungkin juga berlaku untuk Bu Ida juga, nggih, selaku coaching. Nah, di percakapan ini nanti, di coaching ini nanti, Pak Sipa dan Bu Ida ini ada lembar observasinya. Nah, jadi nanti kita akan melihat praktek coaching ini, Pak Sipa selaku coach ini kira-kira bisa memposisikan diri sebagai mitra sesuai dengan prinsip coaching apa tidak. Termasuk nanti bisa melaksanakan proses kreatif dalam memaksimalkan potensi si coach, yaitu Bu Ida. Nah, tentu saja perlu juga memperhatikan apa ini namanya, kompetensi inti seorang coach. Kan ada 3 itu Pak ya, jadi nanti itu juga masuk di dalam pengamatan. Masuk di dalam pengamatan bagaimana Bapak nanti bisa hadir sepenuhnya di praktek coaching, kemudian bagaimana Bapak bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, bagaimana Bapak bisa mendengarkan secara aktif, pendengar yang baik terhadap coach Bapak nanti, seperti itu. Nah, selanjutnya Pak Sipa yang perlu saya tanyakan ini. Nah, kira-kira ini yang mau dikembangkan, kompetensi inti coaching yang mau dikembangkan apa ini Pak Sipa? Ini nanti kelihatannya saya mau mencoba berfokus pada berlatih mendengarkan aktif, Pak. Saya akan lebih ke mendengarkan aktif untuk nanti yang saya tekankan di sini nanti. Hanya itu Pak? Hanya itu saja, mendengarkan aktif saja? Nikutin mawon, Oke. Lalu yang spesifik yang mau diobservasi berarti hanya itu Pak ya? Mendengarkan aktif saja, begitu Pak? Siap. Oke, untuk kompetensi yang lain kira-kira sudah cukup baik? Yang lain mungkin niku mau tadi Pak, yang pertanyaan berbobot pun mungkin juga perlu saya asah kembali nanti di pelatihan yang sekarang ini nanti termasuk itu. Tapi yang fokus utamanya nanti mendengarkan aktif istilahnya. Oke, baik Bapak. Nah, ini Pak yang terakhir ini Pak ini. Kira-kira ini nanti di praktek coaching ini nanti yang menunjukkan atau indikator yang menunjukkan bahwa percakapan coaching ini nanti berhasil itu kira-kira bagaimana Pak? Kalau percakapan coaching ini menunjukkan hasil berhasil itu apa indikatornya menurut Bapak ini? Nanti bisa disebutkan keberhasilan proses latihan coaching ini ketika nanti dari percakapan saya dengan coach nanti, dengan Bu Ida nanti, bahwasanya di sana muncul beberapa langkah-langkah solusi yang ditemukan sendiri oleh Bu Ida. Itu mungkin salah satunya itu Pak indikatornya. Jadi kalau nanti ternyata saat kita berdialog, kemudian saya mendengarkan aktif, kemudian mencoba untuk memberikan pertanyaan berbobot, tapi ternyata kok belum muncul solusi. Nah, berarti apa yang saya lakukan masih perlu untuk diasah lagi. Jadi intinya nanti indikator keberhasilan
coaching pelatihan ini adalah bahwasanya nanti akan muncul solusi yang ditemukan oleh Bu Ida sendiri. Oke, jadi itu Pak ya, nanti indikator yang menunjukkan ini menarik nih Pak. Nanti di akhir kita akan lihat kira-kira indikator tersebut tampak atau tidak dalam praktek coaching tersebut. Nah ini kira-kira sudah saya cukup Pak untuk berdiskusi dengan Bapak dan Bu Ida. Untuk praktek coaching silakan bisa dimulai. Nanti di akhir praktek coaching saya akan memberikan umpan balik. Begitu Pak. Terima kasih, silakan bisa dimulai. Siap. Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam Pak Siva. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Pak. Kabar jenengan alhamdulillah saya sekeluarga baik-baik saja. Di sekolah pun juga baik-baik saja walaupun banyak kegiatan. Jenengan kelihatannya nggih ngoten nggih di sekolah. Ini sedang sibuk juga nggih. Pak, ini sebenarnya saya mumpung ketemu dengan Pak Siva ini sebenarnya saya itu mau cerita Pak. Kemarin itu juga ada yang mau disampaikan nggih. Telepon jenengan malah tidak diangkat. Sebenarnya ada hal yang ingin nggih. Ada apa Bu ini? Kelihatannya kok sangat penting sekali ini. Pripun. Ada apa? Siapa tahu saya bisa membantu nih. Sebenarnya itu gini Pak ya, masalah sama murid sih Pak ya. Saya ingin nanti bercerita sama jenengan, siapa tahu nanti saya menemukan solusi dari permasalahan yang saya alami. Jadi gini Pak, ketika pembelajaran itu saya mendapati itu kayak murid itu kayak kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran. Terus kemudian mereka itu ketika saya mengajar itu kurang antusias. Selain itu ketika saya beri tugas itu hanya sekitar 50-60 anak yang mengerjakan tugas yang saya berikan. Jadi saya bingung sebenarnya ini kenapa kok murid dalam pembelajaran kok kelihatan kurang antusias. Kalau saya beri tugas kok yang mengerjakan hanya 50-60%, yang lainnya kenapa tidak mengerjakan. Jadi itu yang membuat saya gelisah Pak. Apa jangan-jangan sulit ya pertanyaannya Bu Menawi? Apa kira-kira pertanyaan dengan Bu Menawi sulit? Mungkin kalau saya lihat mungkin pertanyaan yang saya buat mungkin terlalu panjang ya Pak ya, atau tugas yang saya berikan mungkin terlalu sulit bagi mereka. Kalau menurut saya mungkin mudah, tapi menurut anak mungkin sulit ya, atau soalnya terlalu panjang atau bagaimana, atau ketika saya menerangkan itu kurang membuat mereka mengerti, atau saya terlalu banyak bercerita ya ketika pembelajaran berpusat pada saya atau bagaimana. Pembelajaran itu. Lah, ini nanti kira-kira Bu dari dialog kita ini nanti kira jenengan fokusnya kemana nih? Istilahnya yang jenengan inginkan, harapkan ini apa nih dari diskusi kita nanti? Saya ingin apa ya Pak, solusi dari permasalahan saya supaya murid saya itu antusias lagi dalam mengikuti pembelajaran, mengerjakan tugasnya dengan baik, terus ya itu intinya mereka bisa antusias dalam pembelajaran. Oh iya. Ini jenengan kan berarti di guru kelas Bu ya, betul ya? Jangan guru kelas gini ya? Saya guru kelas 4 Pak. Lah jenengan ketika memberikan tugas, apakah setiap hari ada tugas Bu? Ngoten niku? Kalau saya itu setiap hari itu kan setiap hari ada jadwal yang berbeda-beda ya Pak ya. Misal hari Senin. Hari Senin ini tadi ada matematika, bahasa Indonesia, sama seni rupa. Nah, kan tiap selesai pembelajaran itu setiap pembelajaran itu saya mesti kasih tugas bagi mereka Pak. Jadi setiap mesti ada tugasnya. Baik itu berkelompok berarti setiap tadi ya jenengan sampaikan, misalkan jenengan tadi hari ini ada sekitar 4 mapel Bu ya. Ngoten nggih, setiap mapelnya ada tugas sendiri ngoten. 3 mapel Pak. 3 mapel. Berarti ya 3. Masing-masing ada sendiri. Oh. Berarti berarti anak membawa pulang 3 tugas sehari ya. Paling betul nih, contoh misal hari ini tadi ya. Kalau tugas itu diselesaikan dengan kalau misal yang PR itu ya saya hanya kasih 1 Pak. Oh. Nah, maksudnya ini berarti tugas yang tidak diselesaikan dengan baik oleh anak ini tugas yang di sekolah. Iya, yang di sekolah. Ngoten di sekolah maksudnya. Oh, yang dikerjakan langsung di sekolah ya.
Oh, berarti mboten yang di nggih nggih. Jadi membutuhkan waktu yang Nah, lama gitu nggih loh pripun? Pak. Jadi apa Oh, ya? lama nggih nggih. Ya tugasnya tidak selesai membutuhkan waktu yang lama. Hmm. Lah kira-kira itu terjadi berulang-ulang terus apa ba- baru-baru ini, Bu? Kemungkinan ini Pak baru pada materi materi ini 2 mingguan ini. Hmm. Mungkin karena Materi jenengan materinya kira-kira yang nggih pripun? mungkin materinya karena materinya mungkin yang sulit ya bagi anak-anak nggih Pak nggih. Jadi apa ya, mungkin saya Oh. menerangkannya pun pembelajaran mungkin berpusat pada saya mungkin terlalu banyak ceramah sehingga Hmm. murid mungkin dari awal kurang antusias mengikuti pembelajaran. Kan kalau mungkin dari awal dia tidak senang mungkin kan untuk mengerjakan tugas pun menjadi malas ya Pak ya. Karena mungkin Nggih nggih. materinya itu saya mungkin tidak monoton dalam mengajarkan materi itu. Oh, nggih. Lah jenengan pernah mboten, Bu, sesekali bertanya kepada anak lah, istilah iki, "Kenapa kok nggak selesai, Nang? Kenapa Nduk kok sampai tidak terselesaikan pada waktu yang diberikan?" Pernah mboten istilah yang bertanya ke anak ngoten niku? Pernah. Jawabannya Nggih. Lah sulit, pripun? sulit Bu. Terus kemudian ada Oh. apa ya? Saya kurang mengerti Bu. Nah kalau kurang mengerti ya tanya sama Bu Nggih nggih. Guru, nanti Bu Guru jelaskan. Nggih Diam nggih. lagi. Kemudian iya terkadang saya sulit Bu. Terus nanti kadang saya kasih deadline, tugasnya ini diselesaikan ini ya. Ya, tapi kalau misal mengerjakan ya asal mengerjakan aja, nilai yang didapat tidak akan maksimal. Iya iya iya, siap siap siap. Nah, sekarang Bu, berarti jenengan berpendapat atau bahkan merasakan bahwa keadaan yang demikian itu berarti memang sesuatu yang membuat resah gitu. Dengan istilahnya jenengan pun tidak merasa enjoy dengan keadaan itu gitu. Iya, betul. Betul Bu ya? Betul. Kemudian jenengan berharap agar semoga keadaan itu bisa berubah. Ngoten nggih berarti ya. Iya, iya, Pak. Yang saya tangkap ngoten nggih. Iya, Pak. Nah, sekarang Bu, kira-kira jenengan ketika melihat keadaan siswa demikian, karena saya yakin Bu, jenengan itu pasti tahu betul kenapa anak seperti itu. Nah, kira-kira menurut jenengan Bu, tadi ya selain mungkin apa tadi belum paham, misalkan jenengan tadi cerita apa jangan-jangan anak saya tanya kok sulit. Nah, sulit itu kan ada kemungkinan mungkin belum paham ya. Nah, kira-kira menurut jenengan Bu, apakah betul kira-kira anak kebanyakan tidak paham? Kalau memang betul kira-kira jenengan apa ya kira-kira kok sampai anak belum begitu memahami nih? Mungkin Pripun? mungkin itu gini, Pak. Yang pertama Pripun, Bu? mungkin karena dalam pembelajarannya itu mungkin saya terlalu banyak berbicara, hanya menggunakan model Hmm, pembelajarannya berpusat pada saya. Mungkin hal itu pusat padanya oh mungkin iya. hal itu berakibat pada murid yang dari awal itu kurang nyaman dalam melakukan pembelajaran. Itu mungkin yang saya alami Kak. Karena itu kan kelas 4 Hmm, ya Kak. Kelas 4 itu kan peralihan dari kelas 3 yang mungkin notabene kan masih nggih nggih. pembelajaran yang senang dengan bermain, mungkin yang lain sebagainya. Saya hanya terlalu Hmm, banyak ceramah. Terus kemudian mungkin saya ini kan baru mengajar di kelas 4. Kebetulan biasanya saya kan mengajar di kelas 6. Mungkin saya dalam pembelajaran mungkin terlalu cepat atau yang lain. Seperti itu. Terus oh kemudian nggih 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 ya, nggih. kemudian ini kan juga kurikulum baru, mungkin saya itu belum terlalu memahami sebaiknya diminta seperti apa. Saya hanya melaksanakan pembelajaran yang hanya berpusat pada saya, kebanyakan ceramah. Di samping itu Nggih. juga Nggih nggih nggih. ya itu Pak, mungkin karena itu jadi mereka dari awal sudah tidak nyaman karena materi kok guru kok ceramah aja gitu kan, mungkin seperti itu. Kurang ada selingan Nggih 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 pembelajaran nggih. gitu Pak. Selingan nggih. Yeah. Lah, sekarang nek kaitannya dengan istilahnya antara jumlah soal dengan durasi waktu Bu yang kita berikan. Kira-kira sudah seimbangkah atau jangan-jangan karena terlalu banyaknya soal padahal dengan durasinya waktu sedikit sehingga terjadilah anak tidak terselesaikan. Pripun mungkin tentang antara durasi waktu dan jumlah soal yang biasanya dengan berikan. Oh iya ya Pak ya. Mungkin nganu ya Pak ya, karena saya kemarin itu ke kelas 6, mungkin di tingkatan kelas 6 itu saya kasih waktu segini mereka bisa selesai. Di
kelas 4 mungkin Hmm. mungkin apa yang oh iya ya Pak, betul Pak, saya nanti bisa mungkin terdurasi soal yang saya lakukan itu mungkin terlalu apa ya, tidak sesuai ya Pak ya, terlalu banyak soal sehingga murid itu merasa kesulitan atau yang lain sebagainya. Betul bisa Iya, iya, iya. saya Nah, terapkan itu. sekarang ngeten Bu, kita kan baru menganalisa ada dua nih istilahnya. Nah, kira-kira dari dua hasil yang kita sebut sebagai penyebab ini, yang pertama yaitu karena mungkin jenengan merasa pembelajarannya berpusat pada jenengan. Nah, kira-kira ada nggak menurut jenengan, apakah jenengan juga berkeinginan untuk mencoba merubahnya? Tamboten Bu, kira-kira ada keinginan untuk menguji cobakan merubah dari metode yang jenengan gunakan itu? Iya Pak, saya mungkin saya berkeinginan untuk itu. Mungkin saya kedepannya akan membuat pembelajaran yang berpusat kepada murid. Terus kemudian selain itu mungkin saya dalam pembelajaran diselingi dengan ice breaking, sambil permainan ice breaking supaya mereka semangat lagi. Mungkin di tengah-tengah pembelajaran nanti bisa ice breaking, di awal pembelajaran, di tengah pembelajaran mungkin saya bisa menerapkan ice breaking. Terus kemudian saya bisa menggunakan media pembelajaran yang lebih bervariatif lagi Pak, tidak hanya dari buku paket, Siap. mungkin saya bisa sekali waktu bisa menontonkan mereka video pembelajaran, atau mungkin nanti bisa belajar langsung ke alam, tidak hanya melulu di kelas. Mungkin saya bisa menerapkan hal seperti itu supaya pembelajaran itu mungkin tidak hanya berpusat kepada saya, tetapi nanti pembelajaran akan saya buat mungkin lebih berpusat kepada murid ya Pak ya, supaya nanti ketika ada tugas mereka Siap. itu bisa senang mengerjakannya dan pembelajaran lebih bermakna, seperti itu. Nggih. Betul. Ya Bu, bisa diuji cobakan dengan apa yang tadi jenengan rencanakan itu ya. Nah, sekarang kaitannya dengan durasi waktu dan soal Bu. Misalkan pripun iki, ini kan istilahnya kadangkala kan anak merasa niku wau nggih, mungkin terburu-buru mengerjakan sehingga tidak sampai selesai. Lah untuk kaitan dengan ini pripun? Antara durasi waktu dan jumlah soal ya. Mungkin saya akan mencoba menyesuaikan ya Pak ya. Ketika materi ini misal saya lihat kok tingkatan kemampuan anaknya ini, saya bisa memprediksi misal soal yang saya berikan ini kira-kira mereka paham. Saya lebih menganalisis kemampuan siswa lagi sih Pak, misal saya berikan soal seperti ini. Tidak berpatokan pada diri saya yang mungkin berucap mudah untuk soal itu, tetapi saya lebih ke melihat kondisi anak. Seperti itu, saya akan lebih menganalisis kondisi anak lagi. Ketika saya memberikan soal itu dengan waktu sekian, mereka mampu tidak menyelesaikan itu. Kalau saya lebih menganalisis itu Pak. Tidak dari sayanya yang menganggap mudah, tetapi saya ke muridnya itu nanti kesulitan atau tidak, seperti itu. Nah, biasanya yang tidak selesai itu ketika jenengan memberikan tugas individu apa kelompok Bu ya? Selama ini yang kebanyakan tidak selesai. Individu. Yang individu ya. Tapi untuk yang tugas-tugas kelompok nggih, pripun? Perbedaan dengan yang individu? Tugas kelompok alhamdulillah semua mengerjakan tepat waktu, Pak. Semuanya tepat waktu nggih. Tapi kalau yang individu itu yang Oke. butuh lagi. Nah, kira-kira Bu, kalau kelompok anak-anak bisa selesai tepat waktu, tapi kalau individu tidak bisa. Ya kira-kira saat belajar mengerjakan tugas secara kelompok, itu yang jenengan amati bagaimana kok bisa anak selesai semua ya? Apakah karena ada yang di setiap kelompoknya mampu nama pripun itu? Mungkin kan saya membagi kelompoknya kan secara heterogen ya Pak ya. Jadi ada yang siswa yang pintar, sedang, sama yang biasa. Mungkin seperti itu karena jadi saya baginya heterogen. Mungkin mereka bekerjakan secara bersama-sama. Mungkin tugasnya bisa didiskusikan dan akan lebih mudah bagi mereka untuk menyelesaikan. Berarti anak yang belum paham mungkin terbantu oleh anak-anak yang tadi ya, karena jenengan menempatkan beberapa anak yang memang mungkin lebih memiliki kemampuan lebih memahami di setiap kelompoknya, ngoten Bu ya. Tapi ketika sudah lepas dari kelompok, individu mulai kelihatan ya, mana yang memang bisa, mana yang tidak. Lah,
Nggih, betul. Nah, berarti ngeten Bu, jenengan kan tadi sudah memunculkan istilahnya langkah-langkah ke depan yang mau diuji cobakan. Barangkali langkah-langkah diantaranya tadi kan jenengan sebutkan bahwa jenengan akan mencoba untuk merubah metode pembelajaran yang semula berpusat di jenengan akan berpusat di siswa. Kemudian kaitan dengan kajian soal durasinya, jenengan akan menyesuaikan kembali. Nah, kira-kira ini kalau ini diuji cobakan, kira-kira dengan mulai kapan nih? Besok Pak, saya akan mulai Pak. Karena ini saya Besok ya. menemukan solusi. Berarti jenengan malam ini harus siap-siap membuat persiapan mengajinya loh Bu. Oh siap. Dengan siap malam ini. Oh nonton. Iya, siap. Karena mungkin itu Oke, wah, saya berarti bingung sendiri Pak. Kamu kenapa kok ketika ada tugas ya saya juga berkaca. Mungkin ini karena kesalahan saya juga ya Pak ya, pembelajaran terlalu monoton. Saya iya. menemukan saya tak coba metode pembelajaran yang baru lah supaya mereka bisa bagi siswa. Oke. Istilahnya sih kalau menurut saya guru mboten salah Bu. Dengan mboten salah. Cuma aku tadi loh mungkin memang ada beberapa langkah yang belum diuji cobakan. Karena kalau langkah kita monoton kan ini hasilnya pun akan tetap seperti itu. Tapi kalau kita ada sedikit perubahan mungkin bisa perubahan. Dan saya yakin jenengan pun bisa berubah. Lah kira-kira Bu, jenengan ketika nanti mau menerapkan perubahan ini, kira-kira keyakinan jenengan tingkat keberhasilannya, misalkan saya buatkan skala dari 0 sampai 10, kira-kira ketika nanti uji cobakan, jenengan dari berapa berani ke berapa ini nanti? Kira-kiranya. Mungkin ini kan ada di posisi 5 atau 6 ya Pak ya. Kalau anak ya, saya ada muluk-muluk Pak, 8 dulu Pak. Oh ya siap. Karena itu kan proses ke depan yang panjang. Saya Nggih, terus nggih. nanti bertahap mengalami perubahan menjadi 9 dan 10 sempurna. Untuk saat nggih. Untuk saat Betul. target saya 8 dari 5 ke 8. Oh nggih. Nggih, siap Bu. Karena namanya anak itu memang tidak bisa langsung gitu. Tidak bisa seperti sulap simsalabim gitu. Memang butuh proses panjang kelihatannya nggih. Nah, jenengan selama ini kira-kira ada nggak dukungan dari teman-teman Bu ya? Kira-kira yang bisa dilibatkan ada mboten ya kira-kira untuk bisa membantu proses jenengan ini nanti? Mungkin saya bisa sharing atau bertukar pendapat dengan guru yang senior atau apa tentang metode pembelajaran. Mereka kan mungkin lebih memahami ya Pak ya, lebih paham karena mereka lebih lama memakan asam garam di dunia pendidikan ya. Mungkin saya bisa nggih, yang lebih senior nggih. Senior berkonsentrasi bagaimana cara menerapkan pembelajaran yang baik supaya siswa tidak bosan. Terus kemudian saya bisa bekerja sama dengan petugas perpus. Misal saya menggunakan buku materi pembelajaran yang lain yang ada di perpustakaan atau yang lain sebagainya, bisa kan Pak? Jadi pembelajaran tidak hanya di kelas, nanti bisa saya bawa ke perpus untuk mencari suasana yang Nggih. Misal nanti pembelajaran di luar sekolah kan bisa nanti bekerja sama dengan warga sekitar atau apa gitu. Nggih. Lah sekarang untuk yang dari Bapak Kepala Sekolah Bu, dengan Bapak apa Ibu ya sekolah jenengan nggih? Bapak nggih. Nah, Kepala Sekolah kan ada juga tugas supervisi ya. Kadang-kala kan kita itu guru kalau disupervisi oleh Kepala Sekolah itu kan tentunya akan menampilkan perubahan-perubahan di cara mengajar kita. Biasanya kan nonton Bu. Nah, kira-kira ini proses supervisi yang berjalan di jenengan itu berjalan mboten ya? Istilahnya dari supervisi Pak Kepala Sekolah berjalan mboten Bu ya? Berjalan sih Pak, berjalan. Jalan ya. Tapi berarti di supervisi itu rasanya takut gitu, mesti kita persiapannya. Wah, nanti mesti salah apa gitu. Padahal seandainya iya, tentunya jenengan akan merancang pembelajaran misalkan Bu ya, misalkan Bapak Sekolah mengatakan ke jenengan, Bu Ida besok saya mau supervisi ke kelas ya. Nah kira-kira jenengan akan mempersiapkan betul-betul toh untuk besok dilihat Pak Kepala. Betul Pak. Biasanya ngoten ya. Dan tentunya jenengan tidak akan menampilkan pembelajaran yang seperti biasa-biasa saja, ya Bu. Biasanya
ada beberapa yang dilakukan ya perubahannya ya. Persiapannya Oh, lebih, nggih, Pak. Persiapannya nggih, lebih nggih. kalau untuk itu. Nah, nggih. Berarti kan peran dari Bapak Kepala Sekolah itu pun mungkin bisa nopo istilahnya mboten mengawasi kita tapi nopo Bu ya. Bahasanya nopo lagi bahasanya ya. Artinya kita itu Kayak pripun? kayak apa ya Pak ya? Nggih. Memberikan evaluasi terhadap kita Nggih. melaksanakan Betul, pembelajarannya betul. Pak. Apa yang masih Nggih, perlu nggih. kita perbaiki, apa yang masih perlu kita pelajari, bagaimana ketika kita pembelajaran mungkin kan ada kekurangan lah dari supervisi yang dilakukan oleh Oh, kepala nggih. sekolah, mungkin kita bisa tahu kekurangan Saya. kita itu apa, yang harus diperbaiki Nggih, itu nggih. apa, evaluasi diri mungkin ya Nggih. Pak ya. Betul. Berarti salah satu orang yang bisa jenengan tanyai tentang kenapa kok anak-anak itu tidak menyelesaikan tugas dengan baik, atau mungkin jenengan merasa apakah jangan-jangan pembelajaran saya yang masih kurang tepat karena keberpihakan kepada anak belum ada. Jadi Bapak Kepala Sekolah kan bisa menjadi salah satu yang dilibatkan Bu ya. Oh iya ya Pak, betul ya ya Pak, bisa ya ya betul Nggih. sekali. Bisa melibatkan Bapak Kepala Sekolah untuk evaluasi Nggih. diri melalui supervisi itu tadi. Nonton ya. Ini kan soalnya tadi kan jenengan piyambak mengatakan bahwa itu tadi bahwa proses supervisi dari kepala sekolah itu perlu untuk bisa membenahi pembelajaran kita. Nah, berarti jenengan mungkin bisa kan nanti. Nah, Bu Ida. Nah, kira-kira ini berarti dari pembicaraan kita yang tadi panjenengan menceritakan, mengajak ngobrol saya tentang ada sebuah permasalahan, kemudian panjenengan sendiri ternyata juga bisa memunculkan solusinya dan siap-siap untuk bisa menerapkannya. Karena kalau kita tunda-tunda ya malah tidak akan kelihatan hasilnya. Betul ya. Berarti jenengan siap ini Bu ya? Siap Pak, semangat. Siap, bagus. Berarti jenengan jangan lupa malam ini mulai membenahi lewat nopo Bu, berarti yang dibenahi nopo niki untuk bisa menampilkan besok saya akan mengajar dengan metode yang berbeda. Berarti malam ini jenengan nopo niki mengerjakan membuat nopo niki. Saya akan menyusun modul ajar. Pembelajaran besok yang sesuai. Mungkin saya akan menyiapkan media pembelajarannya yang bervariatif mungkin dengan Nggih. video pembelajaran atau yang lain sebagainya. Seperti itu Pak, Ya, siap Bu. Ini sudah jam 8:30. Berarti jenengan kalau memulai menyiapkannya hari ini, malam ini, wah ini nanti jadi Bandung Bondowoso dengan Bu. Karena nanti saya yakin anak-anak jenengan di pagi nanti akan wah kaget dan selalu senang loh, ada pembelajaran yang berbeda. Nah, mudah-mudahan apa yang jenengan harapkan nanti bisa terwujud. Nonton Bu ya. Nah, saya pun masih ingin mendengarkan cerita dari pengalaman panjenengan nanti ketika sudah melakukan perubahan. Apakah memang ada hasil yang signifikan ataukah mungkin masih perlu dievaluasi kembali. Nonton Bu Indah ya. Nanti kalau kita ketemu lagi, kita ada waktu ngobrol lagi, berarti nanti saya tunggu cerita-cerita berikutnya. Nonton Bu ya. Ya. Nggih. Nah Bu, kelihatannya kita hanya bisa ngobrolnya ini karena ada hal lain yang harus saya lakukan. Panjenengan pun juga harus segera mempersiapkan untuk besok ya, karena apalagi ini sudah 8:30. Kalau jenengan nanti memulainya nanti jam 9 malah ngantuk, nggak jadi nanti besok sudah ditunggu anak. Nonton Bu ya, Bida. Semangat selalu Bida. Terima kasih ya, kita sudah bisa sama-sama. Assalamualaikum Bida. Waalaikumsalam, terima kasih banyak Pak Siva. Oke, luar biasa Bapak Ibu ya, bagus sekali praktek coaching yang Pak Siva dan Bu Ida lakukan ini. Nah, ini Bapak Ibu ya. Yang pertama saya ucapkan apresiasi dulu bahwa Pak Siva selaku coach dan Bu Ida selaku coach ini sudah menampilkan praktek coaching. Tadi saya lihat ada masalah dari Bu Ida yang terkait kurang antusiasnya anak-anak, kan begitu Pak G. Nah ini Pak, ini yang perlu saya tanyakan kepada
panjenengan ini selaku Ya, coach. siap. Nah, apakah dari indikator ketercapaian tadi, keberhasilan tadi, ya, ini sudah tampak Pak ini dari percakapan coaching ini tadi? Dari percakapan tadi kelihatannya dapat saya tangkap ada dua dua penyebab dari permasalahan yang dikemukakan oleh Bu Ida, dan ternyata dari dua penyebab itu Bu Ida pun tadi juga bisa menemukan solusi dari dua penyebab tadi, Pak. Dan jadi kalau saya anggap ini sebagai indikator keberhasilan, ya kelihatannya kok tampak nih. Nonton Pak, kelihatannya ini sudah tampak adanya indikator bahwasanya muncul sebuah solusi dari hasil percakapan tadi. Dan solusi itu pun muncul dari Bu Ida, nonton Pak. Oke. Lalu Pak, ini terkait dengan tadi ya, kompetensi inti dari seorang coach, ini apa yang sudah Bapak lakukan ini kira-kira tadi? Yang sudah dilakukan atau belum dilakukan atau justru sudah dilakukan tapi perlu perbaikan, menurut Bapak ini ada atau tidak? Oke. Tadi untuk mendengarkan aktif, karena kebetulan Pak, biasanya kan jenengan tahu sendiri kalau ibu-ibu cerita itu ya pasti akan panjang sekali. Nah, maka saya tadi berusaha untuk mendengarkan aktif dalam artian tidak hanya diam, toh ya ada beberapa gestur yang saya tampakkan, baik gestur tubuh maupun suara, sebagai menunjukkan bahwa saya memang mendengarkan aktif. Kemudian pertanyaan-pertanyaan berbobot saya mencoba untuk menanyakannya, walaupun berpikir cepat untuk bertanya yang akhirnya bisa menjadikan coach itu bisa menemukan solusi, itu mungkin yang masih harus perlu saya kembangkan Pak. Karena kadang-kala kalau saya bertanya itu malah saya merasa bahwa lagi kok tak aja bicaranya kok malah keluar dari konteks yang awal, maka saatnya saya berusaha untuk kembali lagi lah. Mungkin di sisi itulah yang perlu saya benahi, bahwasanya ketika saya mengajak untuk berdialog tentang pertanyaan berbobot, maka jangan sampai pertanyaan saya itu malah menimbulkan cerita baru. Walaupun cerita baru itu kalau menurut saya kadang-kala bisa kemudian kita kembalikan lagi supaya terkoneksi dengan awal muasal cerita masalah di awal tadi. Mungkin itu Pak. Untuk kehadiran penuh, itu tadi saya penuh hadir. Tadi saya alhamdulillah tidak ada gangguan ya. Di sini tidak ada anak-anak yang ganggu Pak. Biasanya kalau malam-malam begini itu banyak anak-anak yang minta apalah. Ini tadi saya bisa penuh hadir. Saya tidak menutup kamera, saya bisa melihat penuh ya, dan tidak ada gangguan sinyal dan sebagainya. Nah, itu mungkin yang saya sampaikan Pak. Oke. Baik, Pak Siva selaku coach. Nah, sekarang kalau Bapak sudah menyampaikan apa yang sudah dilakukan terkait indikator keberhasilan tadi, sekarang saya ingin menyampaikan hasil pengamatan saya Pak, apa yang saya lihat, apa yang saya dengar ketika Pak Jenengan melaksanakan sesi coaching dengan Ida. Ini yang pertama saya lihat di prinsip coachingnya ini saya sudah melihat dan tampak memang Pak Siva kemitraan ini sudah tampak. Kemudian terkait dengan proses kreatif juga sudah tampak dan bisa menggali potensi-potensi yang ada pada diri si coaching. Dan nanti ke depan nanti bisa lebih dikuatkan lagi dengan lebih variatifnya pertanyaan-pertanyaan berbobot yang disampaikan oleh coach nanti. Kemudian di kompetensi inti coaching ini mungkin kalau saya melihat di sesi present sudah tampak baik Pak Siva ini hadir penuh dan mendengarkan aktif apa yang disampaikan sama Bu Ida. Nah, mungkin ada beberapa catatan yang saya tangkap ini terkait dengan penggunaan pertanyaan berbobot yang Pak Siva sampaikan. Mungkin kaitannya tadi dengan identifikasi di algoritma yang diidentifikasi ini mungkin Pak Siva perlu menyampaikan kembali atau menanyakan kembali
eh, apa penyebab-penyebab yang melatar belakangi permasalahan yang disampaikan oleh Bu Ida. Diminta untuk merangkum kembali Ida ini penyebabnya apa saja. Kemudian ditanyakan dalam arti ke langkah konkretnya apa gitu. Jadi kalau misalnya menggunakan metode yang berpihak pada siswa, tidak lagi berpusat pada siswa, ini Pak Siva mungkin bisa mengeksplor lagi yang bagaimana yang dimaksud yang tidak berpihak kepada yang berpihak pada itu yang bagaimana, seperti itu bisa dieksplor lagi, maksudnya yang bagaimana. Kemudian ini tadi sudah betul disampaikan kapan mau dimulai, ini berarti ada komitmen untuk melaksanakan. Kemudian mungkin yang terkait dengan ini Pak, bagaimana rencana yang disampaikan Bu Ida ini tadi bisa berjalan dengan baik. Ini mungkin penggunaan pertanyaannya mungkin bisa ditinjau kembali. Mungkin bisa menggunakan kalimat seperti bagaimana Ibu bisa memastikan kegiatan ini dapat berjalan dengan baik, kan begitu. Problemnya nanti butuh dalam jangka waktu berapa, kan begitu. Dan terkait dari solusi yang disampaikan sama Bu Ida, mungkin ditanyakan lagi misalnya adakah prioritas yang ingin dilakukan. Jadi nanti langkah-langkah konkretnya yang dijadikan prioritas itu yang mana? Yang mana dulu? Itu Pak terkait dengan kompetensi inti, saya rasa tadi di pertanyaan berbobot. Nah ini Pak yang terakhir. Nah menurut Bapak ini kompetensi apa yang perlu dikembangkan lagi Pak dari Pak Siva ini? Kompetensi inti coach apa ini yang perlu dikembangkan lagi? Yang tadi itu Pak, yang pertanyaan berbobot berarti saya perlu untuk belajar kembali merumuskan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang bisa menggali potensi dari coachingnya lebih kelihatan kembali untuk bisa menemukan solusi tadi. Itu Pak kelihatannya. Baik Pak Siva dan Bu Ida, saya rasa untuk sesi awal ini, sesi 1 ini kita sekian sudah praktek dan kita sudah menyampaikan hasil pengamatan. Ini bukan berarti saya menilai Bapak Ibu tetapi apa yang saya dapat, yang saya lihat, yang saya dengar dari Bapak Ibu tadi. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak Ibu, sesi 1 sudah selesai. Kelihatannya ke sesi 2. Oke, saya buka untuk sesi 2. Mohon maaf Bu Ida, suaranya lebih dikencangkan lagi mungkin. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Arif, Pak Siva. Ini kita selamat malam Bu. Sesi 2 dalam malam ini Di sini nanti yang akan jadi coach adalah Pak Arif. Pak Arif. Dan Pak Siva akan menjadi coachee. Nah, ini nanti direkam Pak. Kegiatan pada hari ini nanti direkam dan ada rubrik penilaian yang akan digunakan untuk menilai aktivitas yang akan dijalankan pada hari ini. Nah, saya akan bertanya kepada Pak Arif selaku coach di sini. Untuk indikator keberhasilan yang Pak Arif terapkan dalam coach nanti apa Pak? Yang ingin Bapak capai, indikator keberhasilannya apa? Dari percakapan ini nanti saya bisa melihat kalau praktek coaching ini berhasil ketika coachee nanti dia dapat menetapkan atau menyampaikan tujuan atau inti dari percakapan coaching ini, dia mau dapat apa. Kemudian si coachee ini mampu mengidentifikasi penyebab-penyebab masalah yang timbul. Nah selanjutnya dari si coachee ini nanti akan menentukan rencana aksi atau langkah-langkah yang digunakan sebagai tindak lanjut dari identifikasi permasalahan tadi, dan pada akhirnya nanti si coachee ini bisa menyampaikan komitmennya terhadap rencana aksi yang ditetapkan tadi. Seperti itu Bu. Terus untuk kompetensi
inti coaching yang Pak Arif tekankan apa saja, Pak? Saya rasa saya masih perlu ini Bu, mengembangkan 3 kompetensi inti coach Bu ya, dari mulai present, kehadiran penuh itu, kemudian mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan bobot. Saya rasa ini masih perlu saya kembangkan lagi semuanya. Terus untuk penekanan yang misal 1 atau 2 yang Bapak tekankan dalam coaching ini nanti apa Pak? Dari kompetensi inti? Oke, berarti yang spesifik Bu ya, berarti ya, yang apa? lebih spesifik. Saya rasa di ini Bu, di mengajukan pertanyaan berbobot. Ini mungkin nanti perlu apa namanya spesifik untuk diobservasi begitu Bu Ida. Ya, karena dalam pertanyaan nanti kan mungkin apa ya, dalam menyusun pertanyaan berbobot kan lebih ya Pak ya. Ya. Oke, selamat bisa dimulai untuk coachingnya. Pak Arif, Pak Siva, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Siva, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Arif, selamat malam juga Pak. Gimana ini Pak Siva kabarnya ini? Alhamdulillah baik Pak. Wah ini loh Pak Siva ini kemarin ini saya lihat di WA ini kok apa ya, ada panggilan ini, ada WA ini juga iya merespon ini Pak. Ini nah, iya saya bolak-balik saya bolak-balik bola. Kira-kira Pak Siva ini ada yang menyebabkan resah sehingga telepon saya, WA saya dan saya belum merespon. Ini mungkin ada yang mau diomongin Pak ini Pak. Iya Pak, saya memang kemarin itu bolak-balik bola Pak. Artinya nggak hanya sekali ya. Saya bolak-balik terus hubungi jenengan. Tapi ya saya maklum mau jenengan mungkin sibuk ya, atau mungkin masih ada urusan yang lain. Nah ini alhamdulillah kok hari ini jenengan bisa mengangkat telepon saya, ini sebuah apa ini. Nah ngeten Pak, saya itu memang lama sekali kepengen ngobrolin tentang permasalahan yang saat ini memang masih menjadi hal yang saya sendiri belum menemukan langkah penyelesaiannya. Nah itu gitu, nah gini Pak Siva, kalau memang ini mau ngobrol dengan saya ya kita memang ada waktu banyak ini Pak Siva nah silakan, saya dengan senang hati Pak akan mendengarkan cerita dari Pak Siva. Nah, silakan ceritakan ke saya Pak, apa yang menjadikan Bapak ini resah galau di akhir-akhir hari ini atau di beberapa hari terakhir ini Pak. Ceritakan saja Pak ke saya Pak. Terima kasih Pak. Ngeten Pak, saya itu kan ketika ada kegiatan pelaksanaan sholat duhur di sekolah Pak. Kemarin kan sudah saya laksanakan dengan model terjadwal, setiap harinya ada 3 gelombang. Alhamdulillah ternyata dari pelaksanaan itu anak-anak juga sudah antusias untuk melaksanakan, sehingga setiap kali pulang itu saya yakinkan kepada anak bahwasanya mereka memang pulang sudah dalam keadaan sholat. Nah, cuman yang namanya program kadangkala saya juga selain mengawal, mengevaluasi, itu ternyata dari hasil pengamatan saya itu ternyata ada anak-anak yang tidak mengikuti Pak. Artinya ngeten. Lah tidak mengikutinya itu saya baru ngeh. Karena kebetulan ini yang tidak ikut itu anak perempuan. Kalau anak perempuan biasa Pak, kadang-kala ketika saya tanya, ayo naik ke atas sholat. Saya sedang libur Pak. Oh iya sudah, nah, kan ngoten Pak. Saya kan ketika ada anak ngoten kan, oh ya sudah. Tapi setelah saya amati betul, ternyata anak yang saya maksudkan tadi itu hampir 1 bulan penuh Pak ini. 1 bulan penuh itu tidak pernah kelihatan naik ke musola, artinya tidak pernah ikut sholat duhur berjamaah di musola dengan alasan tadi libur. Nah, padahal kalau libur kan ada batasnya. Nah ini kelihatan sudah melebihi batas. Berarti kan saya ada kecurigaan, jangan-jangan anak ini memang tidak mau ya, apakah atau mungkin takut atau apa kok
sampai dia menjadikan alasan liburnya. Kalau libur betulan di tempat kita nggak apa-apa libur betulan, tapi karena kelihatannya ini kok terindikasi bahwa dia itu ada di saat dia tidak libur, tidak sedang libur, tidak sedang halangan, itu ternyata dia juga tidak mau ikut. Nah itu Pak. Nah ini kan karena kebetulan anak perempuan ya, jadi saya nggak bisa begitu banyak nopo istilahnya memastikan kapan anak ini libur dan sebagainya, karena itu kan memang urusan perempuan ya. Nah itu Pak, tapi itu tadi, nah saya khawatirnya kalau nanti jangan-jangan ada teman-teman lain yang mungkin mengetahui hal ini, kemudian ikut-ikutan. Nah ini makanya ini saya masih bingung ini kira-kira bagaimana caranya supaya itu tadi ya saya bisa membuat si anak ini tidak menjadikan alasan liburnya untuk tidak ikut sholat. Artinya ketika dia tidak libur ya dia harus ikut sholat. Nah itu Pak, itu yang masih saya pikirkan kira-kira apa yang bisa saya lakukan untuk menggugah semangatnya anak ini. Itu Pak, makanya saya ngebel jenengan itu tadi takbil. Mudah-mudahan aku dengan Pak Arif nanti saya bisa dapat sesuatu lah, paling tidak ini saya dapat teman ngobrol, siapa tahu saya menemukan hal-hal baru yang bisa nanti saya lakukan untuk memperbaiki anak tadi. Ngoten Pak, ceritanya ngoten nih masalah. Oke Pak, ini menarik sekali Pak ini Pak. Lalu ini apa nih Pak yang mau Bapak harapkan dari akhir obrolan ini nanti Pak? Dari obrolan akhir ini nanti, apa yang ingin Bapak harapkan? Yang saya harapkan nanti Pak, dari setelah kita ngobrol banyak nanti, bahwasanya saya nanti punya sebuah langkah yang dalam waktu dekat, kalau bisa ya memang besok kita mulai atau kapan yang jelas dalam waktu dekat ini, langkah itu bisa saya terapkan untuk ini tadi, untuk melakukan perubahan supaya anak itu tadi tidak lagi menjadikan alasan liburnya sebagai alasan tidak sholat. Artinya ketika dia memang tidak libur, dia ikut sholat. Nah, ngoten Pak, itu yang saya harapkan nanti saya menemukan langkah-langkah itu. Oke Pak, begitu ya Pak ya. Nah ini nih menurut Pak Siva nih, nah kira-kira apa yang menyebabkan anak tersebut ini tidak mau ikut ke atas untuk bergabung sama teman-temannya mengikuti sholat zuhur berjamaah ini, penyebabnya apa Pak Siva, menurut Pak Siva ini? Nah ini kalau saya lihat anaknya Pak, anaknya itu ngeten. Karena biasanya saya ketika ada anak perempuan yang kebetulan head libur, saya ketika tanya ke anak, Dok, nggak ke musola kenapa? Libur Pak? Oh ya sudah. Saya biasanya hanya mengatakan ya sudah. Nah, sehingga anak itu kan dia bisa bebas untuk beristirahat Pak. Karena kebetulan memang jam istirahat dengan adanya kegiatan sholat itu, jam istirahatnya kan menjadi panjang Pak. Betul. Nah itu biasanya saya ketika ada anak libur saya mengatakan niku wow. Oh iya ya sudah. Nah apa mungkin karena saya hanya mengatakan ya sudah, artinya kan tidak ada pengawasan dari saya kepada anak yang libur tadi ya. Sehingga mungkin saja karena dia ingin istirahat panjang lebih lama, maka dia menjadikan head sebagai sebuah alasan. Mungkin salah satunya itu Pak nih. Bahwa saya niku wow. Kira-kira ada penyebab lainnya Pak selain itu? Penyebab lainnya itu kalau saya lihat anak yang seringkali menjadikan alasan seperti ini itu memang di pelajaran PAI-nya Pak. Itu memang dia rata-rata itu memang kemampuan tentang membaca Qur'annya mungkin masih tidak seperti teman-temannya gitu. Artinya mungkin ada juga indikasi mungkin dia belum begitu terampil betul dalam pelaksanaan sholat. Menawi itu juga bisa masuk ya menawi. Karena kebetulan saya lihat bocah iki. Kemudian ketika pas pelajaran saya mencoba untuk mencocokkan dengan nilai-nilai harian, nilai praktek. Memang pernah di saya memang dulu kemarin saya melaksanakan praktek sholat Pak. Nah anak yang ini
ternyata gini wow, bahwa keterampilan sholatnya memang masih perlu untuk dibenahi. Apa mungkin karena dia merasa itu tadi, merasa mungkin belum begitu terampil dalam hal sholatnya, sehingga ketika disuruh untuk melaksanakan juga seperti itu. Itu mungkin Pak, tentang keterampilannya juga mungkin, Pak. Gitu Pak ya. Jadi yang saya tangkap dari apa yang disampaikan Pak Siva tadi, penyebabnya yang pertama ini karena alasan head, gitu Pak ya. Kemudian yang kedua mungkin karena keterampilan sholatnya yang belum baik, begitu Pak ya. Nah, dari penyebab-penyebab itu ya yang sudah Bapak sampaikan tersebut. Nah, ini kalau menurut Pak Siva ini ya. Ini kalau menurut Pak Siva, sebaiknya ini bagaimana Pak menurut Pak Siva? Kalau menurut saya, ya sebaiknya dari penyebab-penyebab tadi Pak, yang saya coba kemukakan tadi, itu berarti saya harus mengawali perubahan dengan cara tadi. Istilahnya dari penyebab tadi saya harus bisa menemukan solusi untuk mengatasi penyebab-penyebab yang muncul sehingga ke depan nanti anak-anak yang suka menjadikan alasan tadi bisa terbenahi. Ngoten Pak, berarti ngoten. Ya, jadi Bapak ingin tadi ya ada perubahan terhadap kondisi tersebut. Nah, kondisi tersebut nggih. Nah, apa Pak ini Pak? Dalam bentuk apa perubahan yang ingin Bapak bawakan tersebut sehingga kondisi tadi anak-anak yang tidak mau ke atas untuk itu sholat berjamaah ini pada akhirnya bisa bergabung dengan teman-teman yang lain ini. Kalau menurut Bapak ini apa yang akan Bapak laksanakan? Gitu. Kalau melihat dari yang tadi yang penyebab awal tadi, yang dimana ketika ada anak yang kebetulan memang libur atau memang head, itu kan saya biasanya kan memang hanya ya sudah, istilahnya anak tidak ada beban, tidak ada catatan apapun, sehingga saya ya membebaskan dia untuk beristirahat panjang. Nah, kalau dugaan saya ini itu yang menjadi alasan supaya anak-anak ini istirahatnya panjang karena tidak ada beban untuk melaksanakan sholat, berarti mungkin saya perlu untuk Pak, istilahnya mungkin nanti bagi anak-anak yang libur, itu artinya ketika teman-teman yang lain sholat, si anak ini bukan berarti dia langsung istirahat. Nah, berarti saya harus memberikan kegiatan bagi anak yang bersangkutan. Ngoten Pak. Kegiatan. Nah, ya cuman kegiatannya apa ini mungkin coba nanti saya tak pikirkan lagi kegiatan. Oh Pak, ngeten. Anak yang head kan memang tidak boleh sholat, gitu Pak. Tapi kan supaya dia tidak langsung istirahat, karena kalau dia langsung istirahat kan jangan-jangan ini yang menjadikan dia seneng, alasan karena bisa istirahat panjang. Berarti nanti Pak, mungkin anak yang bersangkutan tadi ketika dia head, maka saya akan memberikan tugas untuk berzikir tapi secara tertulis. Nah, kalau berzikir secara lisan kan saya nggak tahu hasilnya. Ya. Kalau berzikir secara tertulis kan berarti kan saya tahu, ini berarti kalau libur kamu berarti zikir ini tulis sebanyak sekian. Nah, sehingga nanti ketika teman-temannya selesai sholat, dia pun prediksi saya selesai menuliskan zikir itu, sehingga ada kegiatan baik yang sholat maupun yang tidak. Ngoten Pak, bayangan saya kok ngoten Pak, sehingga tidak ada lagi yang beralasan supaya istirahatnya lama, karena ketika dia mengatakan libur, berarti kan dia harus mengerjakan zikir tertulis tadi. Nah, selain itu mungkin nanti saya absen Pak. Biasanya kan saya nggak pernah mencatat Pak. Saya baru ngeh si anak ini kok nggak tahu muncul itu tadi, tanpa sengaja temannya malah yang cerita, Pak, Cahiki kok nggak pernah ikutan Pak. Nah, mungkin karena saya nggak pernah punya catatan, nggak pernah punya catatan absensi, mungkin yang menjadikan anak kan tidak merasa terawasi. Nah, mungkin nanti saya juga akan membuat absensi bagi anak-anak yang libur. Jadi tidak hanya yang
yang sholat tapi yang libur pun perlu saya absensi untuk nantinya supaya anak-anak tidak menjadikan alasan liburnya karena terpantau oleh saya. Karena kan saya yakin anak-anak pun tahu Pak bahwa libur kan nggak mungkin sampai 20 hari dan sebagainya. Apalagi 1 bulan ya. Nah, iya. Nah itu mungkin diantara yang mungkin bisa saya lakukan terkait dengan tadi Pak G, yang menjadikan alasan. Nah tapi kemudian mungkin saya juga perlu untuk itu Pak. Tadi kan saya melihat bahwa anak ini itu tidak begitu terampil kemampuan sholatnya. Nah berarti ya mungkin secara pribadi mungkin saya perlu pendekatan ke anak supaya anak ini mungkin bagaimana caranya supaya dia menjadi lebih terampil. Jadi nanti mungkin ada pemberian jam khusus atau apa ya kepada si anak tadi. Saya harus meluangkan waktu untuk anak tadi berarti Pak. Mungkin itu Pak. Kira-kira yang bisa saya lakukan. Oke, baik Pak. Ini menarik sekali Pak gagasan apa yang disampaikan Pak Siva. Jadi Pak Siva ini punya rencana untuk mengatasi permasalahan tersebut. Ini yang ya Pak, saya sambil ya Pak membuat catatan ya Pak dari poin-poin yang Bapak sampaikan sehingga nanti bisa kita ketemu apa yang dikeluhkan oleh Pak Siva. Tadi yang pertama tadi untuk anak-anak yang tidak mau ikut ke atas ini ada satu, Bapak akan datanya nanti akan mengabsen, kemudian absensi. Itu mengabsen, kemudian memberikan bimbingan ke anak yang keterampilan sholatnya masih kurang, kan itu Pak ya. Kemudian tadi ada satu lagi yang saya tangkap tadi Pak Siva, selain memberikan absen, kemudian memberikan bimbingan ke anak terkait dengan keterampilan sholatnya tadi. Pak, memberikan tugas pengganti sholat kan dikir tadi, tapi secara tertulis, supaya ada kesibukan, Pak. Ini Pak, dari ketiga ini rencana Bapak ini ada lagi nggak Pak kira-kira? Apa cukup ini Bapak? Kira-kira kelihatannya kalau ada itu ngeten Pak. Karena kelihatannya biasanya itu yang sering saya jumpai ketika anak masih sholatnya itu bermasalah, itu kadangkala kalau saya lihat kemungkinan juga ada kaitannya dengan orang tua di rumah Pak. Cuman untuk ranah ini kelihatannya saya tidak berani langsung nonton berarti mungkin nanti saya harus ngobrol dengan wali kelasnya dulu atau mungkin guru BK-nya untuk karena ada kaitannya dengan hubungan dengan orang tua. Itu Pak. Tapi lihatnya dua dulu ini dulu mungkin yang akan saya selesaikan dulu dua ini gimana. Baik, dari yang sudah Bapak rencanakan ini, adakah prioritas Pak yang mau dilaksanakan terlebih dahulu misalnya, yang Bapak mau memulai yang mana dulu misalnya? Kalau saya mulai yang paling mudah mungkin saya akan mulai dengan membuatkan absen tadi Pak. Nah, karena kan berarti kan absen itu kan bisa lebih cepat saya buat absen berarti akan saya buatkan absensi dan lembaran yang harus digunakan untuk menuliskan dikir tadi. Mungkin itu Pak prioritas yang saya lakukan dulu karena untuk yang kedua yang saya harus memberikan bimbingan khusus kan itu mungkin butuh perjanjian waktu dengan si anak yang bersangkutan. Oke, gitu Pak ya. Jika itu yang jadi prioritas Bapak, apa yang membuat Bapak yakin hal ini akan berjalan dengan baik? Yang membuat saya yakin karena itu tadi Pak, kelihatannya memang indikasinya memang anak-anak itu kelihatannya memang suka istirahat panjang. Karena dengan istirahat panjang kan terbebas dari tanggungan dan sebagainya. Itu. Jadi saya yakin kalau mungkin misalkan nanti saya memberikan tugas, artinya kan yang biasanya sholat, yang biasanya head langsung istirahat, ini kan tidak. Dia harus mengerjakan tugas untuk kemudian selesai, dan selesainya saya perkirakan akan sama dengan durasi yang ketika sholat. Nah biasanya Pak, kalau saya lihat ngeten Pak, anak ketika suruh nulis satu milih antara
nulis dengan sholat mungkin dia akan lebih cenderung wis aku tak sholat wae ya daripada kon nulis Oh, semenake wonten nggih sehingga nanti kan dia tidak akan beralasan ngoten lho Pak padahal memang tidak libur kok alasan libur kan itu yang menjadi masalah oke. itu yang membuat saya yakin Pak. Ya, jika memang Pak Siva ini sudah yakin dengan langkah-langkah yang ditetapkan oleh Pak Siva sendiri, ini kira-kira ini mau dimulai kapan Pak Siva ini? Ya, karena saya sudah memiliki daftar nama-nama anak, berarti nanti malam ini akan saya buat daftar-daftar nama anak, berarti besok pagi saya cetak, kemudian saya akan mengumumkan ke kelas-kelas Pak, tentang adanya semacam peraturan baru bagi anak-anak yang memang berhalangan tidak sholat. Nah, jadi malam ini saya buat absensinya, daftar hadirnya, kemudian lembar dikirnya, berarti besok pagi saya akan bergerak langsung untuk mengumumkannya ke kelas-kelas Pak. Oh, gitu ya Pak ya. Wah, Iya. ini Pak Siva cukup menarik ya Pak Iva. Jadi nanti mulai besok bisa diterapkan ya. Ini kira-kira nanti kita ini ya Pak Siva sendiri terutama ini bisa melihat progres kemajuannya ini dalam jangka waktu berapa lama Pak? Ini mungkin saya bisa mengamatinya itu jangka waktu 2 minggu mungkin Pak. Karena bisa jadi mungkin anak-anak yang selama ini saya curigai indikasinya hanya beralasan head padahal tidak. Itu kan delalai misalkan besok dia memang betul-betul head berarti kan saya nggak bisa nganu Pak. Mungkin setelah 2 minggu berjalan, nah saya akan tahu mana sih anak-anak yang memang betul-betul head, mana yang hanya sekedar alasan supaya tidak sholat. 2 mingguan Pak, insya Allah. Gitu Pak ya, jadi ada kita akan lihat nanti Pak di 2 minggu ke depan ini hasilnya seperti apa kan gitu Pak ya. Nah kira-kira nih Pak, bagaimana Bapak bisa memastikan kegiatan ini dapat berjalan dengan baik ya? Apa ada yang bisa membantu Bapak agar kegiatan ini dapat berjalan dengan semestinya. Begitu Pak Siva. Bagaimana menurut Bapak? Kalau saya menerapkan absensi bagi yang tidak sholat, artinya yang sedang head, berarti kan posisinya di kelas Pak. Sedangkan saya juga posisi saya itu kan harus juga berada di musola. Karena biasanya Pak, anak-anak itu sudah mau naik ke musola. Tapi kalau tidak dioyak dan gaginan wudhu, dia kadang-kadang lagi wudhunya lama Pak. Nah berarti kan posisi saya harus berada di satu tempat, sedangkan saya juga membutuhkan berada di tempat yang lain. Berarti nanti saya akan meminta bantuan teman yang bisa mengawal, menggantikan saya, mengawasi anak-anak yang di kelas. Dalam artian anak yang di kelas yang mengerjakan dzikir tertulis itu memang terpantau. Nah mungkin saya akan tetap membutuhkan yang lain Pak. Mungkin guru-guru yang kebetulan piyambake di shift sholat yang berikutnya, sehingga kan piyambake di shift itu mungkin masih bisa kita minta tenaganya untuk mengawasi. Kemudian Pak, yang jelas saya pasti membutuhkan guru-guru yang lain nih untuk ikut membantu nih mau. Oke, nah ini kelihatannya ini Pak Siva sudah dapat solusinya nih Pak Siva ya. Jadi sudah dapat apa yang harus dilaksanakan terkait dengan permasalahan dari Pak Siva sendiri. Nah ini Pak Siva nih dari percakapan ini apa yang sudah Bapak dapatkan ini berarti? Yang saya dapatkan yang jelas adalah saya mendapat langkah Pak. Nah ini langkah yang selama ini bayangan kulo lagi saya kok belum ketemu ya langkah apa. Lah ternyata malam ini kok saya terbuka sebuah pemikiran, muncul sebuah langkah ini Pak. Jadi malam ini saya mendapatkan langkah-langkah yang perlu untuk segera saya uji cobakan. Meskipun mungkin nanti saya belum tahu apakah hasil dari pelaksanaan ini bisa langsung teramati atau mungkin tidak ya. Nanti kita akan saya uji cobakan. Jadi malam ini saya mendapatkan langkah Pak. Itu yang jelas sih. Baik, wah menarik sekali nih Pak Siva. Kita tunggu nanti hasilnya seperti apa. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi di beberapa minggu ke depan ya. Kita bisa lihat nanti hasilnya seperti apa. Nah, kira-kira ini ada yang mau disampaikan lagi Pak Siva? Tidak ada?
Wah, kelihatannya sudah cukup ya Pak Siva ini. Saya rasa sesi coaching ini kita sudah ya Pak Siva. Kita jumpa kembali di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Siva. Silakan Bu Ida, bisa dilanjut. Ya, bagus sekali kegiatan coaching yang tadi sudah terlaksana antara Pak Arif dan Pak Siva. Ini sekarang saya akan melakukan kegiatan pasca percakapan. Tadi kan sudah kita sepakati di awal pra supervisi gitu, pra percakapan di awal. Jadi Pak Arif menyatakan indikator keberhasilan yang Pak Arif sampaikan, yaitu berhasil menetapkan tujuan apa yang akan dicapai dalam kegiatan kegiatan coaching ini, terus mengidentifikasi permasalahan, terus penetapan aksi nyata. Untuk ketiga indikator keberhasilan yang Pak Arif sampaikan tadi, kalau menurut Pak Arif sudah berhasil tercapai semua atau belum? Terima kasih Bu Ida. Kalau saya rasa indikator yang sudah saya sampaikan tadi di akhir coaching ini sudah tercapai indikatornya. Jadi saya melihat merasakan juga Pak Siva ini, saya sudah bisa mengajak Pak Siva untuk menetapkan tujuan dari percakapan ini apa dari beliau. Kita juga bisa mendorong beliau untuk mengidentifikasi penyebab-penyebab permasalahan, sehingga Pak Siva juga akhirnya mampu menyampaikan alternatif-alternatif solusi-solusi sebagai tindakan nyata untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dan akhirnya Pak Siva juga punya komitmen untuk melaksanakan tanggung jawabnya terhadap rencana aksi yang ditetapkan tadi. Saya rasa indikatornya sudah tampak Bu Ida. Oke. Saya akan menyampaikan yang setelah saya amati tadi, hasil pengamatan saya terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Pak Arif dan Pak Siva tadi dalam proses coaching. Untuk indikator keberhasilan yang Pak Arif sampaikan, yaitu menetapkan tujuan tentang apa yang coaching tadi laksanakan, mengidentifikasi permasalahan yang dialami oleh coaching, serta penetapan aksi nyata. Ketiganya sudah berhasil Pak Arif laksanakan dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang diberikan dan arah ke sana. Dan hari itu sudah terlihat dari percakapan yang sudah terlaksana. Kemudian untuk kompetensi inti dari coaching, yaitu mendengarkan aktif, melakukan pertanyaan berbobot, dan kehadiran penuh juga sudah terlihat dan terlaksana dengan baik. Itu yang berdasarkan pengamatan yang sudah saya amati. Kemudian ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Pak Arif. Kalau tadi kan sudah baik ya Pak menurut saya, kemudian menurut Pak Arif, dari kompetensi inti dari coach yang perlu ada dalam diri seorang coach, itu apa saja yang masih perlu mungkin Pak Arif kembangkan? Tapi kalau menurut saya sudah baik ya Pak. Tapi kalau menurut Pak Arif, apa yang masih perlu kira-kira yang Pak Arif kembangkan untuk dari 3 kompetensi inti dari coach ini? Oke. Saya rasa ini Bu, mendengarkan aktif ini kelihatannya saya kok masih merasa agak kurang, karena tadi di beberapa kesempatan ini ketika Pak Siva berbicara, menyampaikan cerita atau apa, ini saya kadang ikut menyela. Jadi mungkin ini ke depan saya ingin perbaiki dan perkuat lagi, saya kembangkan lagi agar memang saya bisa menjadi pendengar yang baik. Saya akan berbicara ketika Pak Siva ini benar-benar sudah berhenti cerita, begitu Bu. Tapi itu hanya sedikit tadi Pak saya amati Pak, sudah baik. Sudah baik, mungkin kedepannya bisa lebih diperhatikan lagi. Demikian kegiatan coaching pada sesi kali ini. Terima kasih untuk Pak Siva sama Pak Arif. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke babak yang ketiga nih ya. Yang ketiga berarti ini nanti Pak Arif yang di coach oleh Bu Ida. Ngoten nggih, betul Pak ya? Betul Pak. Oke. Siap. Kita mulai sekarang Pak ya? Ya. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ida dan Pak Arif, alhamdulillah malam ini kita bisa bertatap muka, di mana malam ini kita akan melaksanakan praktek coaching. Nah, untuk kesempatan ini nanti Pak Arif yang
coachnya Pak, ya, betul ya. Ya. Kemudian Bu Ida nanti yang akan mempraktekkan selaku coach, betul ya. Nah, dan saya sebagai observernya, maka sebelum kegiatannya dimulai, supaya nanti kegiatannya bisa teramati dengan baik, masing-masing coach maupun coachee bisa melaksanakan sesuai dengan bagiannya masing-masing dengan baik pula, maka ada yang perlu saya sampaikan beberapa hal terkait dengan praktek coaching yang akan kita laksanakan. Terutama untuk yang coachnya, untuk yang Bu Ida ya. Ini nanti praktek kita, nanti kita rekam Bu ya. Iya, Pak. Nanti kita rekam supaya kita bisa mendapatkan bukti ya, yang nanti mungkin bisa kita jadikan sebagai evaluasi. Kemudian nanti dalam mengamati coaching yang akan terjadi nanti, saya akan menggunakan rubrik pengamatan supaya nanti hasil dari coaching yang terlaksana itu saya bisa memberikan semacam evaluasi maupun pendapat dari hasil coaching tadi melalui rubrik pengamatan. Kemudian Bu Ida, saya harapkan nanti panjenengan bisa menerapkan prinsip-prinsip coachnya yang telah kita pelajari, dan jangan lupa alur tirta juga selalu diperhatikan. Kemudian itu ya yang perlu panjenengan ingat, perlu panjenengan laksanakan nanti. Oke, Bu Ida, sebelumnya kita ada 3 kompetensi coach ya. Di antaranya yaitu kehadiran kita bisa penuh, kemudian kita bisa mendengarkan aktif, maupun kita bisa memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi itu, kira-kira nanti yang panjenengan akan munculkan itu yang mana, Bu? Yang ingin saya tekankan ya Pak ya, yang ingin saya tekankan itu tentang pertanyaan berbobot Pak. Berbobot ya. Yang jangan tekankan nanti yang pertanyaan berbobot. Tapi tentunya nanti yang keduanya tetap akan terlihat Bu ya, harus terlihat di percakapan nanti panjenengan dengan coachnya nanti. Itu mungkin pengantar dari saya Bu selaku observer. Panjenengan nanti bisa segera memulai praktek coaching ini. Mantap ya, sudah siap nih ya, dua-duanya siap ya Bapak Ibu? Siap Pak. Siap. Nah, monggo Bu Ida bisa dimulai. Assalamualaikum Pak Arif, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Ida. Ya, akhirnya bisa ketemu dengan Pak Arif ini ya Pak ya. Iya Bu, alhamdulillah ini Bu bisa ketemu sama Bu Ida ini, teman bestie Bu ya, sama saya ini. Oh, ini kemarin Pak Arif telepon saya ada masalah apa ya Pak ya? Mungkin ini kita ketemu, mungkin Pak Arif ada yang ingin diceritakan. Mohon maaf kemarin saya tidak mengangkat telepon dari Pak Arif. Mungkin ini kita bisa ketemu, mungkin ada hal yang ingin Pak Arif ceritakan. Iya Bu, ini kemarin memang saya WA jenengan, saya telepon kok tidak ada respon. Kemudian saya coba cari di ruang guru saat istirahat kok juga tidak ketemu juga. Ini jenengan ini kelihatannya juga sibuk Ibu ini. Ya. Nah ini ada jenengan ada waktu Bu ini? Ya, kemungkinan ini ada waktu Pak, banyak Pak. Saya bisa mendengarkan apa yang mungkin ingin Pak Arif ceritakan dengan nyaman, dengan nyantai. Saya ini ada waktu Pak. Mohon maaf kemarin ya Pak ya. Ini kemungkinan saya ada waktu ini. Ya, monggo Pak Arif, apa yang ingin Pak Arif ceritakan? Alhamdulillah, syukurlah kalau ini Bu Ida ada waktu, jadi saya bisa menyampaikan keluh kesah atau keresahan dan kegalauan saya ini sama Bu Ida di beberapa hari terakhir ini Bu. Memang ini waktu yang tepat saya rasa harus saya sampaikan ke bestie saya ini. Nah ini Bu, ini saya di kelas 4 ini kok saya ini merasa ada yang aneh Bu dengan anak-anak didik saya, dengan murid-murid saya ini kok saya pikir kok ada yang aneh gitu ya. Kadang mereka ini bisa mengerjakan tugas dengan baik, kadang juga malah tidak bisa mengerjakan tugas dengan baik. Ini kan jadi aneh buat saya Bu. Kadang juga ini terkesan asal-asalan, kemudian
bahkan seringkali juga meskipun tugasnya ini dikerjakan dengan baik dalam arti betul begitu ya Bu ya. Nah isinya ini kok sama persis dengan kunci jawaban yang saya buat Bu. Nah ini jadi saya semakin bertanya-tanya dalam diri ini. Nah yang apa intinya ya? Yang kadang ini juga kadang bisa kadang tidak. Padahal kalau ditanya di akhir sesi pembelajaran itu kalau ditanya itu mereka anak-anak ini sudah paham atau betul dengan apa yang saya sampaikan? Paham Pak, bagus, terima kasih Pak. Gitu. Nah, ini kan sebetulnya saya sudah yakin kalau mereka nanti ketika dikasih tugas bisa mengerjakan dengan baik. Ini Bu yang membuat bingung saya ini Bu. Jadi itu ya Pak ya permasalahan yang Pak Arif alami ya. Nah, Pak Arif apa yang ingin Pak Arif harapkan di akhir obrolan kita nanti dari permasalahan yang Pak Arif hadapi tadi? Di akhir obrolan ini Pak Arif ingin apa? Solusi yang... Nah, iya Bu. Ini saya berharap nanti di akhir obrolan ini dari ngobrol-ngobrol saya dengan jenengan ini kebingungan dan keresahan ini saya ada jawabannya Bu. Jadi jawaban dari keresahan saya ini apa sekaligus nanti saya dapat solusinya itu bagaimana. Begitu Bu. Iya. Iya Pak. Tadi kan Pak Arif menyampaikan itu kan anak tidak kadang mengerjakan, kadang tidak. Di akhir pembelajaran ketika ditanya sudah bisa mengerjakan belum, bilang sudah. Tetapi kadang mengerjakan tugas, mengerjakan semua, kadang tidak. Terus mengerjakan kuncinya sesuai dengan kunci jawaban yang dipunyai oleh Pak Arif. Nah, menurut Pak Arif itu kira-kira penyebab siswa kelas 4 tersebut melakukan hal seperti itu kira-kira apa penyebabnya ya Pak ya? Nah, justru itu Bu yang ingin saya cari jawabannya ini Bu. Nah, ini kok saya masih bingung ini Bu, ini jawabannya kira-kira kenapa ya ini? Kalau Pak Arif pas buat soal itu soalnya dari mana ya Pak? Nah, ini Bu ya, kalau saya ingat-ingat ini Bu, saya ingat-ingat ini tugas-tugas yang saya berikan ini sebagian besar Bu ya, biasanya ini kan saya ambil dari internet Bu, jadi saya unduh, kemudian saya cetak, kemudian saya perbanyak, kemudian saya bagikan ke siswa. Udah Bu, itu kan praktis dan hemat waktu kan begitu Bu ya. Betul. Tapi kadang-kala saya juga begini Bu, saya tidak melulu ambil dari internet, tapi kadang-kala saya juga membuat soal sendiri, tidak mengambil dari internet. Begitu Bu. Kalau menurut Pak Arif itu ada siswa yang kadang mengerjakan, kadang tidak, terus ada mengerjakan yang sama dengan kunci, itu kemungkinan sumber soalnya itu berasal dari yang internet apa yang tidak dari internet kalau menurut Pak Arif? Nah, ini kalau saya ingat-ingat Bu ya, ini akhirnya ingin mengingat kembali apa yang sudah saya lakukan di beberapa hari terakhir ini. Nah, memang mereka yang mengerjakan dengan apa yang tadi bisa mengerjakan dan hasilnya itu baik-baik, itu ketika mereka mengerjakan soal atau tugas yang saya berikan itu yang saya ambil dari internet Bu. Jadi mereka itu bisa mengerjakan dengan baik dan ini isinya itu kok hampir sama dengan kunci jawaban yang saya berikan. Nah ini kan saya jadi gimana gitu loh Bu. Terus kalau yang dari buku Pak? Yang saya buat sendiri Bu ya. Yang saya buat sendiri. Nah ini kalau dari soal yang saya buat sendiri, ini kalau saya amati, saya lihat, ini memang sebagian memang bisa dikerjakan dengan baik. Atau artinya ada anak-anak yang mengerjakan dengan baik, namun sebagian juga tidak mengerjakan dengan baik dalam arti dijawab itu juga kurang pas kan begitu. Namun yang bisa saya apresiasi adalah ini jawaban dari anak-anak yang mengerjakan ini tadi variatif Bu. Jadi meskipun ada yang anak yang bisa mengerjakan dengan baik atau dengan betul dalam arti ini struktur kata, kalimat dan sebagainya itu tidak sama persis dengan kunci jawaban yang saya sediakan. Ini berbeda dengan ketika tadi saya soalnya itu dari internet, itu anak-anak jawabnya itu persis dengan kunci jawaban yang saya sediakan. Ini kemudian saya berpikir apakah ini anak-anak ini copy paste ya dengan apa namanya yang ada di internet kan begitu Bu. Pak Arif sudah coba bertanya dengan siswanya
tentang apa pola jawaban itu tadi yang didapat yang dari internet itu tadi ya Pak ya, tentang pola jawabannya mereka menjawabnya seperti apa Pak? Iya Bu, ini saya pernah di beberapa kesempatan ini saya bertanya sama anak ketika saya memberikan feedback tugas tadi Bu, itu saya sempat bertanya ke beberapa anak, loh ini jawabanmu kok bisa sama persis ini bagaimana kan begitu Bu ya. Nah mereka ini jawab gini, oh lawang saya tinggal menyalin saja dari internet kok Pak begitu ya. Jawabannya begitu Bu. Wah ini lalu saya berpikir, wah ini yang menjadikan anak malas berpikir kan begitu Bu ya. Jadi hanya bisa mengerjakan tugas yang soalnya saya ambil dari internet. Sedangkan yang soal yang saya buat sendiri tadi kurang bisa mengerjakan dan cuman baiknya tadi ya variatif begitu aja Bu. Variatif dan kadang itu yang bikin saya jadi apa ya senyum-senyum sendiri dan geli dan bahkan ada rasa senang juga sebetulnya itu jawaban mereka ketika mengerjakan soal atau tugas yang dari saya itu kadang ada anak yang menyisipinya itu dengan gambar atau apa yang mendukung ini jawaban mereka begitu Bu. Kalau menurut Pak Arief ini ya, dari dua teknik pemberian soal ini, lebih efektif yang mana Pak? Dalam soal itu kan biasanya digunakan sebagai hasil evaluasi dalam kegiatan pembelajaran. Lebih efektif mana untuk Bapak gunakan soal yang bersumber dari internet atau soal buatan Pak Arief sendiri? Wah, kalau melihat hal ini ya kemudian mungkin saya bisa apa ya Bu ya, bisa berpikir bahwa soal ini Bu, soal yang saya buat sendiri tidak mengambil dari internet ini mungkin yang kelihatannya lebih baik untuk mereka. Apalagi tadi soal yang saya buat sendiri bisa membuat mereka jawabannya bervariatif. Mungkin apa ya Bu? Soal yang saya buat sendiri ini nanti bisa saya kembangkan lagi, agar nantinya ini bisa membuat anak tidak apa ya istilahnya Bu ya, tidak malas, tetapi mereka memberikan respon yang baik terhadap tugas yang saya berikan sehingga hasilnya juga baik seperti kalau saya memberikan tugas yang saya ambil dari internet. Seperti itu Bu. Terus tadi Pak Arief sudah mengungkapkan kalau lebih efektif membuat soal sendiri ya Pak ya, karena jawabannya lebih bervariatif dan lain sebagainya. Tuh, jadi sekarang rencana Pak Arief untuk mengatasi permasalahan tersebut apa Pak? Rencana yang mungkin terpikirkan? Iya Bu, ini saya harus segera memikirkan rencananya, apa yang harus saya lakukan. Kalau menurut saya ini, saya rasa saya akan menyiapkan tugas ini dengan baik Bu ya. Jadi saya akan membuat soal sendiri dengan refleksi tadi saya akan membuat soal sendiri, tidak mengurut dari internet dan kemudian langsung dibagikan ke anak, tetapi saya akan membuat soal sendiri. Selain itu juga saya akan ini Bu, akan melihat kembali minat belajar anak Bu, karena tadi kok ketika mengerjakan soal kok ada yang ya meskipun ada yang berupa teks saja, ada yang disisipi gambar dan sebagainya. Ini kemudian membuat saya ini harus berpikir perlu memetakan atau melihat kembali minat belajar mereka sehingga nanti soal-soal yang saya berikan atau tugas yang berikan itu nanti bisa mengakomodir kebutuhan murid-murid saya dan tentu saya akan memperhatikan jangka waktu pengumpulannya juga Bu. Jadi nanti dengan melihat apalagi ini minat belajar anak, mereka bisa mengerjakan dengan bebas sesuai dengan minatnya. Dan saya yakin dengan cara itu nanti anak akan merespon tugas saya dengan baik. Bagus sekali rencana Pak Arief ya, memetakan sesuai dengan kebutuhan dan minat belajar anak. Itu butuh konsistensi dan komitmen yang sangat bagus Pak. Terus kemudian setelah itu Bapak mulai memetakan kemampuan murid sesuai dengan minat dan bakat dalam mengerjakan soal. Itu tadi mau dimulai kapan Pak Arief ini rencananya? Wah ini sepertinya besok bisa langsung saya mulai Bu nih. Ini kelihatannya kok saya bersemangat sekali. Saya ingin segera melakukannya dan melihat hasilnya seperti apa Bu. Iya betul Pak. Semangat ya Pak untuk besok pagi ya. Iya.
Terus kemudian jangka waktu Pak Arif untuk melihat kemajuan siswa itu kapan Pak? Dikasih jangka waktu kapan ini? 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan untuk melihat keberhasilan Wah, ini dari juga rencana Pak Arif? saya juga secara realistis Bu ya ini, Ya, apalagi bulan-bulan ini juga bulan-bulan apa ya, banyak cukup mendekati, nanti ini sudah bulan Oktober, dan lagi juga Desember nanti ada penilaian akhir semester. ya. Saya rasa dalam jangka waktu 3 bulan ini saya baru bisa melihat hasilnya Bu. Sebelum penilaian akhir semester saya bisa melihat hasil dari progres dari rencana yang saya laksanakan nanti Bu. Oh, jadi pas akhir semester nanti ya Pak ya? Iya, betul Ya, Bu. nah, terus kemudian untuk memastikan rencana yang Pak Arif tadi sudah sampaikan untuk berjalan dengan baik, dengan lancar, mungkin ada pihak yang membantu atau hal yang dapat membantu Pak Arif itu apa Pak, dari pihak sekolah, murid atau guru yang lain yang bisa membantu Wah, Pak Arif? kalau saya ini, karena ini Bu Ida ini bestie saya ya, ini nanti saya mungkin perlu bantuan Bu Ida ini untuk mengingatkan saya Bu terkait dengan rencana saya ini. Mungkin nanti di perjalanan ini semangat saya turun naik ini, nanti saya perlu Bu Ida untuk mengingatkan saya kembali agar apa yang sudah saya rencanakan ini secara konsisten ini bisa saya laksanakan dengan komitmen yang tinggi. Begitu Bu. Oh, siap, laksanakan Pak, karena itu butuh komitmen dan konsistensi yang tinggi ya Pak Arif ya. Betul. Nah, ini kan di akhir obrolan kita ini ya Pak ya, dari percakapan kita ini, apa yang sudah Pak Arif dapatkan ini? Dari tadi sudah disampaikan harapannya, ini di akhir ini apa yang sudah Pak Arif dapatkan ini? Oh, iya Bu, ini saya sudah memperoleh apa ya Bu, jawaban dari keresahan saya tadi ya. Saya juga sudah mendapatkan solusi. Saya juga akan berkomitmen ini Bu untuk melaksanakan rencana aksi yang sudah saya susun tadi ya. Ya, saya akan memulai dengan melihat dan memetakan ini minat belajar anak, sehingga nanti saya dapat menentukan tugas yang berdiferensiasi bagi mereka. Jadi nanti soal saya buat sendiri dengan melihat minat belajar anak, tidak asal mengunduh dari internet dan diberikan anak saja, tetapi saya akan coba membuat tugas ini nanti disesuaikan dengan minat belajar mereka, sehingga tampaklah berdiferensiasi bagi mereka, gitu Bu. Bagus sekali Pak, rencana dan harapan yang Bapak sampaikan tadi, saya sangat mendukung sekali Pak Arif. Saya siap membantu. Mudah-mudahan rencana yang Bapak rencanakan ini nanti, apa yang Bapak rencanakan ini dapat berjalan dengan lancar dan sesuai harapan ya Pak. Nanti di akhir semester Pak Arif dapat mendapatkan hasil yang baik. Ya, terima kasih Pak Arif. Iya. Terima kasih Pak Arif. Ya Bu, terima kasih sama-sama Bu ya telah hadir di sini menemani saya. Iya Pak, terima kasih. Ini saya kembalikan lagi ke Pak Syifa. Monggo Pak Syifa. Ini Pak Syifa di mana Pak Arif? Oke, halo Pak Syifa, ini kita sudah selesai coaching. Pak Syifa. Halo Pak Syifa. Pak Syifa. Mic-nya Pak masih terkunci Pak. Coba mungkin Pak Syifa. Mic-nya masih itu unmute Pak. Oh. Alhamdulillah proses latihan coaching sudah kita laksanakan ya. Secara umum semua sudah memenuhi dari apa yang harusnya ada dalam sebuah praktek coaching. Nah ini untuk Bu Ida nih, Bu Ida, Nun Sewu. Iya Pak. Langkah apa yang sudah panjenengan tadi lakukan untuk pengembangan di pertanyaan berbobotnya? Tadi panjenengan kan mengatakan bahwa panjenengan akan lebih menekankan pada kompetensi yang pertanyaan berbobot. Nah tadi praktek tadi kira-kira langkah-langkah apa yang sudah panjenengan lakukan tadi? Saya membuat pertanyaan
dari cerita yang Pak Arif sampaikan tadi, saya berusaha menyusun pertanyaan dengan apa ya Pak ya, berpedoman pada alur tirta nggih Pak nggih. Jadi saya berpedoman pada itu untuk membuat pertanyaan yang berbobot. Mungkin lebih banyak, mungkin harus lebih banyak belajar lagi untuk pertanyaan berbobot ya Pak nggih. Jadi saya tadi menyusunnya sesuai dengan alur tirta dan sesuai dengan percakapan tadi yang saya lakukan dengan Pak Arif. Nah, sekarang saya akan mencoba menyampaikan hasil dari pengamatan saya, Bung. Monggo, Pak. Nah, yang pertama bahwasanya tadi saya amati di praktek coaching yang tadi dilaksanakan itu istilahnya suasananya sudah suasana apa tadi ya? Karena tadi sama-sama bestie ya. Jadi suasana terbuka, suasana apa istilahnya tidak ada tekanan sehingga akhirnya bisa memunculkan dialog-dialog yang bermanfaat sekali. Istilahnya isinya tadi daging semua, Bu. Itu istilahnya. Kemudian tadi panjenengan juga ketika melakukan praktek coach juga sudah menerapkan alur tirta. Tadi sudah sangat terlihat jelas bagaimana panjenengan melaksanakan alur sesuai dengan alur tirta tadi. Kemudian untuk pertanyaan berbobot, nah sebagaimana yang tadi panjenengan sampaikan bahwa itu menjadi satu kompetensi yang ingin panjenengan kembangkan. Ternyata dari hasil pengamatan saya tadi, saya melihat banyak sekali pertanyaan berbobot yang sudah muncul. Artinya walaupun kelihatannya pertanyaan sederhana, tapi itu ternyata endingnya mampu membuat masalah yang dihadapi oleh coach tadi itu bisa terdeteksi penyebabnya. Nah itu, jadi tadi saya sudah melihat banyak pertanyaan berbobot yang sudah muncul. Kemudian dari pertanyaan berbobot tadi, panjenengan juga tidak buru-buru langsung menanyakan solusinya. Artinya panjenengan masih memberikan kesempatan kepada coach untuk kembali lagi berpikir lagi, kemudian mengidentifikasi lagi penyebabnya apa, baru kemudian setelah panjenengan tadi kelihatannya sudah merasa cukup dengan identifikasi yang didapat terkait dengan penyebab permasalahan, baru kemudian jenengan mengeksekusi dengan kira-kira solusi apa. Nah, itu saya rasa itu sebuah poin yang sangat bagus sekali, artinya sehingga memberikan kesempatan banyak kepada coach untuk lebih mengeksplor tentang pemahamannya akan masalah yang dihadapinya sendiri. Nah itu. Ya, itu kelihatannya catatan dari saya berdasarkan hasil observasi yang tadi saya laksanakan, melihat, mengamati, mendengarkan panjenengan berdua melaksanakan praktek coaching. Demikian untuk praktek kita yang ketiga ini dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Arif sakit ditutup. Pak masih unmute Pak. Baik Bapak Ibu, kiranya demonstrasi kontekstual ini dari sesi 1 sampai 3 sudah kebagian peran masing-masing sudah berperan sebagai coach, sebagai coachee, dan sebagai observer. Nah, mari kita tutup kegiatan demonstrasi kontekstual ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya cukup sekian. Terima kasih apabila ada kata yang berkenan. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat di stop recordingnya. Iya Pak.